Dicoba satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyutirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para sepuh bini sepuh, para bapak, para ibu, sedaya takmir Masjid Baitul Arqam, pimpinan ranting Muhammadiyah Gerinting, jamaah kajian Jumat sore beserta iftar jama'i pada Jumat yang keempat di bulan Ramadan. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita bersyukur Bapak dan Ibu saya lihat masih begitu semangat dan antusias untuk mengikuti rangkaian amaliyah di bulan Ramadan, khususnya di Masjid Baitul Arqam. Salah satunya berupa kajian Jumat sore dan iftar jama'i. Dan insya Allah Bapak Ibu, kajian Jumat sore hari ini merupakan Jumat terakhir di bulan Ramadan, karena Jumat yang akan datang 20 Maret 2026 itu bertepatan dengan tanggal 1 Syawal. Bisa dipahami Bapak Ibu? Insya Allah nanti kegiatan kajian Jumatannya insya Allah nanti nunggu informasi berikutnya. Ngaten nggih Bapak Ibu? Mengawali kajian pada Jumat sore hari ini, mari kita bersama untuk menyampaikan, mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita. Salah satunya Allah turunkan air hujan persis menjelang saat kegiatan kajian Jumat sore. Tadi saya sempat ketar-ketir Pak, ya, ketar-ketir ya. Ini bahasa apa ya, ketar-ketir. Jangan-jangan nanti hujannya sampai maghrib. Lah ini
Sebenarnya sih kegiatan ininya saya tidak begitu khawatir, tapi yang kasihan itu ibu yang sudah mempersiapkan untuk makan itu ya, udah susah-susah begini ya, makannya 100 lebih itu Pak ya. Ya alhamdulillah semuanya Allah yang ngatur gitu. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Sebelumnya saya sampaikan Bapak Ibu, insya Allah kita akan kedatangan tamu hari ini. Ya, tadi saya sempat telepon, katanya lagi meluncur menuju ke Masjid Baitul Arqam. Beliau adalah Ananda Yazid Ahmad Najib bin Bapak Ustadz Nasihuddin MSI. Beliau Pak Ustadz Nasihuddin adalah Ketua Majelis Tabligh Jakarta Timur dan beliau anggota Majelis Tabligh pimpinan wilayah DKI Jakarta. Tapi yang mau datang itu putranya. Yang mau datang itu putranya. Konon mau datang ke sini beserta ibunya. Loh, apa maksud kedatangannya? Dia mau praktek dapat tugas dari pondok untuk jadi imam. Jadi nanti malam di Masjid Baitul Arqam yang mau ngimamin sholat tarawih itu Mas Yazid putrane Pak Ustadz Nasihuddin. Tulung wong panana tamu ben jamaah tarawih rada akeh. Nggih. Nggih. Alhamdulillah dia sudah hafiz Quran 3 juz. Dan Mas Yazid ini santri dari salah satu pondok namanya Pondok Muhammadiyah Zainab Mashkur. Nama pondoknya adalah Zainab Mashkur. Posisi pondoknya adalah di Adiwerna, Tegal, Jawa Tengah. Ya. Bahkan dulu Yazid ini mondoknya di Tegal Kota di bawah asuhan Pak Kiai Haji Harun Abdi Manaf. Ya. Gitu Bapak Ibu. Alhamdulillah saya kenal Pak Ustadz Nasihuddin ketika mengunjungi di Tegal, sempat kenalan dengan Pak Kiai Harun juga. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Kajian kita untuk sore hari ini Bapak Ibu, yang pertama masih melanjutkan tentang 4 amalan utama di bulan Ramadan. Nanti kalau udah selesai kita akan menyambung ke persoalan amaliyah di hari raya Idul Fitri antara syariat dengan tradisi. Amaliyah di hari raya Idul Fitri antara syariat dan tradisi. Mudah-mudahan waktunya nyandak ya. Ya nyandak orang nyandak newis buka ya wis. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Jangan lupa apa yang saya sampaikan, mohon Bapak Ibu untuk disimak baik-baik. Nanti tetap ada 3 pertanyaan yang ingin disampaikan. Untuk bapak-bapak 1, untuk ibu-ibu 1, untuk anak-anak 1. Ini ada 3 ya. Nah ini rupanya kok malah tambah gede nggih. Nah, apa gue kira-kira. Tapi bagi yang sudah pernah menjawab di beberapa Jumat yang lalu, Jumat ini hukumnya dilarang menjawab. Nggih. Nggih. Yang beberapa Jumat kemarin udah sempat memberikan jawaban, mendapat bingkisan ya. Untuk Jumat ini dilarang untuk jawab walaupun bisa itu ya. Monggo ibu-ibu bapak yang lainnya nggih. Setuju nggih? Ya, baparaan nggih monggo badan jawab. Nggih, pun. Amalan utama di bulan Ramadan itu ada 4, yang 2 sudah kita jelaskan, yang ketiga dan keempatnya adalah tadarus Al-Quran. Omong-omong, ya. Bukan omong-omong ya, omong-omong kita sudah berada di hari yang ke-24. Ini hari yang ke-24 Pak Bung.
Berarti kalau kita baca Quran satu hari satu juz, berarti sudah 24 juz. Nah, kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak baca Al-Qur'annya sampai hari ini sudah berapa juz? Ayo. Ora saya sini sin. Nggih. Alhamdulillah ada yang sudah khatam 30 juz. Alhamdulillah. Itu hanya program. Setidaknya satu hari kita baca Al-Quran itu 1 juz, sehingga dalam hitungan 30 hari atau 1 bulan bisa khatam. Syukur-syukur bisa khatam 2 kali. Tapi khatam 1 kali pun sudah pentol awal-awal. Kayak bahasa apa maning kayak pentol awal-awal. Ciri khasnya kula kados mekaten Bapak Ibu. Kemarin ketika saya ngisi pengajian iftar jama'i di Musola As-Sifa, pimpinan ranting Muhammadiyah Kluwut. Ya alhamdulillah, walaupun hujan, jamaahnya juga lumayan banyak. Sekalipun hujan, ya ndak kalah dengan gerinting rupanya. Bapak Ibu, ketahuilah ketika kita membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan, kita akan mendapatkan pahala itu dihitung per 1 huruf. Per 1 huruf itu 1 pahala. Bahkan ada yang mengatakan per 1 huruf itu 10 pahala atau 10 kebaikan. Itu menurut hadis At-Tirmizi, bahwa orang membaca Al-Quran per hurufnya itu akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Walaupun yang dibaca itu adalah alif, lam, mim, itu dihitung 3 huruf, alif, lam, dan mim. Begitupun ketika membaca poha, po 1 huruf, ha 1 huruf. Ketika membaca Yasin, ya-nya 1 huruf, sin-nya 1 huruf. Nah, ketika Al-Quran itu dibaca di bulan Ramadan, maka akan ditambahkan 10 kali. Apa enggak luar biasa Bapak Ibu? Ya, ditambah 10 kali. Andaikan kita membaca Al-Quran itu di luar Ramadan, per hurufnya mendapat 10, ketika dibaca di bulan Ramadan 10 kali 10 mendapat 100. Itu baru 1 huruf. Dalam sebuah hadis, dalam kitab Sahih Bukhari, di situ disebutkan wal hasanati bi asri amsaliha, setiap kebaikan yang diperbuat di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan 10 kali, termasuk membaca Al-Quran. Bapak Ibu, mohon maaf, ini sekedar untuk memberikan motivasi ya. Pernahkah ibu bapak menghitung ketika membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, begitu? Pernahkah Bapak Ibu menghitung a'udzu billah dan seterusnya itu berapa huruf? Berapa? Pernahkah Bapak Ibu menghitung? Kalau saya pernah menghitung secara manual, buta bener bora. Sekalipun huruf yang dibaca itu, huruf yang tertera itu enggak sempat dibaca, seperti kalimat a'udzubillahi minasy, di situ ada alif lam namanya asy-syamsiyah, itu kan enggak kebaca, tapi oleh Allah dianggap itu dibaca. Ya, Bapak Ibu, ketika kita membaca a'udzubillah sampai akhir, itu ada 23 huruf. Kita dieling-eling loh, dieling-eling ki. Berapa Ibu Bapak? 23 huruf. Berarti kalau 23 kali 10, 230 kali 10 berapa? 2.300. Itu baru ta'awudnya. Nah,
Berarti anggar kaya kowe nyongpan tadarus Al-Qur'ane cukup baca ta'awudz saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shadaqallahul azim. Jare putune Mbah, gandeng baca Qur'ane cepet temen. Loh, semono ge bisa liake. Itu baru ta'awud. Setelah baca ta'awud, baca apa lagi? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf bacaan basmalah? Berapa, Bu? Ki nembe ta'awud karo bismillah, turung kon ning surat Al-Baqarah ya. Bismillah itu ada sekitar 19 huruf. Nembe ta'awud karo bismillah besok oleh akeh Bapak Ibu ya. Baru kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Terus kita baca surat Al-Baqarah. Ya. Ketika pengajian pimpinan ranting Muhammadiyah Grinting menjelang Ramadan di rumahnya Bapak Wastum, kala itu saya sampaikan menurut Al-Imam Asy-Syafi'i dalam satu Al-Qur'an Bapak Ibu itu terdapat sekitar 1.700.000 sekian huruf. Buku cara ngitungnya kepiben yang ora paham. Andaikan kita bisa menghatamkan satu kali Al-Quran, sudah berapa kebaikan yang kita peroleh. Nek anak 1.700.000 sekian kali 10 kali 10. Wes, kayak gendong. Okay. Tapi, kiana tapi ne Ibu, yeah. Quran yang dibaca itu harus warattilil Qur'ana tartila. Quran surah Al-Muzammil ya. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nah, oleh para ulama tartil yang dimaksud sesuai dengan aturan kaidah membaca Al-Quran, yaitu makharijil hurufnya pas, tajwidnya juga benar. Tapi ya namanya manusia tidak semuanya sempurna. Artinya kita paling tidak membaca itu dengan hati-hati. Orang mung dilarake tok. Sangkin monine jare endah oleh akeh dadi maca Qur'ane banter-banter orang genah. Enggak gitu. Ya, baca Quran yang pas, yang pelan, yang tertib. Yang berikutnya Al-Quran yang dibaca itu ikhlas. Ya, makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau tadarus Quran orang keduman mik ora apa-apa. Nggih? Ora keduman mik ora apa-apa, wong masjid mike mung siji loro. Jenengan ngalahi tadarus Qur'ane nang omah. Seperti saya, tadarus kalau Qur'annya di rumah saja. Nah, itu perihal tentang tadarus Al-Quran. Amalia yang keempat itu adalah iktikaf. Napa Bu? Iktikaf. Nah, ini sudah ada baligho banner yang bertuliskan selamat beriktikaf di Masjid Baitul Arqam. Tapi ini untuk sementara ditutup dengan iftar jama'i. Bapak-bapak, ibu-ibu, ngampurane sing akeh di Grinting, saya tidak tahu ada beberapa masjid yang membuka untuk kegiatan iktikaf ya. Tapi untuk di Masjid Baitul Arqam alhamdulillah tiap tahun membuka untuk kegiatan iktikaf. Saya menyampaikan kepada marbotnya selama 10 akhir Ramadan lampu jangan dimatikan, pintu gerbang jangan ditutup, terbuka luas, terbuka lebar untuk jamaah iktikaf. Ya, alhamdulillah tiap malamnya itu ada beberapa jamaah yang datang antara 25-30 jamaah, tapi bergantian. Ada yang berangkat jam 10, jam 12 pulang. Ada yang berangkat jam 12, jam 2 pulang. Ada yang berangkat jam 2, jam 4 pulang. Ada yang berangkat jam 10, nyampe sini ngantuk tidur sampai jam 4. Ya ada. Sing kerasa aja gemoyo.
Barang digugah, nah wis jam 4, sinyong iktikafe kapan? Wis bablas kok gampang sekiki maning. Maklum sangkin kesele. Niate pan iktikaf barang anjuk ning masjid jarene nyong pan rebahan disit sedelat. Tapi jebule bablas nganti jam 4 ben ora digugah ya dan kebablasan. Ya anak. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dulu Rasulullah di 10 akhir Ramadan bukan saja Rasulullahnya tapi keluarganya diajak ke masjid untuk beriktikaf. Beliau tinggalkan urusan duniawi. Beliau tinggalkan urusan-urusan di luar urusan ibadah. Fokus di masjid untuk beribadah, beriktikaf, baca Al-Quran, berzikir, sholat dan sebagainya. Itu Rasulullah. Nah, kalau kita tidak mampu seperti Rasul perbuat, ya semampu kita. Monggo masih ada kesempatan Bapak, terutama Bapak yang belum menyempatkan diri untuk beriktikaf, monggo nanti malam bisa dimulai. Tidak ada kata terlambat, semampunya. Ya, contoh awake nyong dewek Pak, mangkat jam 10, barang anjuk ning masjid, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian mengawali dengan zikir. Waktu zikir urung ngantuk, saya bawa tasbih digital ya. Astagfirullahaladzim, PT cekruk, baru sanjuk 1 pindah bacaan. Barang giliran baca Quran wis mulai ngantuk. Barang ngantuk degluk, kinyong miki maca Quran wis sanjuk ngendi ya. Akhirnya karena ragu diwaca maning, jebule kowe wis diwaca. Ya Allah bolak-balik. Angger kirane wis ngantuk ke ora umum ya permisi. Ya. Atau tidur sebentar. Nah, oleh takmir masjid disediakan untuk supaya tidak ngantuk ada kopi, ada teh, ada susu ya. Itu disediakan. Nah, alhamdulillah ada donatur khusus yang menyediakan tentang itu. Masya Allah, buning Masjid Baitul Arqam kan dilalah baik. Wong iktikaf butuh kopi, susu, teh, gula. Be ana donature, orang nganggo duit masjid Pak. Ana sing nyuple bagiane teka gawane kresek ireng. Barang disuda isine teh, kopi, susu, gula. Alhamdulillah, Masya Allah. Monggo Bapak Ibu yang belum bergabung beriktikaf silahkan. Semampu kita. Enggak diharuskan sekian jam, enggak, semampunya. Mau 2 jam, 3 jam semampunya. Atau semalam suntuk kalau kuat monggo. Ini iktikaf amalan utama di bulan Ramadan yang keempat. Ya wong pan ori Lailatul Qadar ya kudu rekasa. Nggih panggih? Masa pan ori Lailatul Qadar beli rekasa? Ya pan mangkat ya nyong be jujur ya ana sungkane, ana ngantuke, ana tingkreng kete. Lah pirang-pirang, kadang-kadang ning kuping kaya ana sing bisiki, lah tungkula mangkat. Wis turu bege. Tapi Masya Allah kadang-kadang iya ya. Ilok iya ning 10 akhir Ramadan terus ora dimanfaatkan. Bismillah mangkat. Wudu dulu ya, baru kemudian berangkat. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, itu yang dinamakan dengan 4 amalan utama di bulan Ramadan. Salah satunya adalah i'tikaf. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, masih ada waktu sekitar 15 menit. Perihal tentang amaliyah di hari raya Idul Fitri ya. Amaliyah di hari raya Idul Fitri antara syariat dengan tradisi, karena di situ antara syariat dengan tradisi itu nyampur. Nanti mana-mana yang masuk ke ranah tradisi yang seperti apa, yang masuknya ke syariat yang seperti apa. Ngampurane Bu Alis wonten.
Waalaikumsalam. Nggih, Mas. Ngampurane Bu, kirimane obate teka. Wau kula tak tinggal soalnya. Bun, kita lanjut. Yang pertama adalah ketika datang hari raya Idul Fitri, amalan yang pertama adalah mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Napa Pak, Bu? Mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu, saya kenalkan membaca takbir dari beberapa riwayat itu ada yang Allahu Akbarnya 2 kali, ada yang Allahu Akbarnya 3 kali. Tapi yang umum itu yang 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini yang 3 kali. Yang 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saya baca di buku karangan Profesor Dr. Haji Asmuni Abdurrahman. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 95. Nah, oleh tarjih Bapak Ibu, walaupun tidak tidak menghalangi yang pakai 3 kali, tapi kelihatannya lebih condong yang kedua kali. Dan saya pernah mendapat teguran dari Pak Kiai Mutohar, kenapa di Masjid Arkom tidak pakai yang 2 kali. Ceritanya dicoba, barang dicoba imamnya 2 kali, makmumnya 3 kali Pak, ya si angel. Ya, entah nanti di Lebaran ini ya. Yang biasanya ping telu ya. Nah itu Bapak Ibu, ada hadisnya. Nah kemudian perintah, monggo dicatat, perintah mengumandangkan takbir di hari raya Idul Fitri itu perintahnya langsung di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Maka sempurnakanlah bilangan puasamu. Nah, disempurnakan itu artinya genap 1 bulan. Ya, 1 bulan. Bisa 29 hari, bisa 30 hari. Kalau kita besok lebarannya hari Jumat, insya Allah genap 30 hari. Gitu nggih Pak Bu? Maka sempurnakanlah bilangan puasamu dan agungkan asma Allah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, dengan atas petunjuk Tuhanmu supaya kamu bersyukur. Jadi kita diperintah Pak untuk memperbanyak mengumandangkan takbir. Jadi begitu akhir Ramadan datang waktu maghrib, ya, waktu maghrib, misalkan Lebaran besok itu hari Jumat, berarti Kamis sore mau malam Jumat, berakhir Ramadan, maka kemudian kita berbuka puasa, lantas kita menyambung dengan kumandang takbir. Waktu mengumandangkan takbir di hari raya Idul Fitri itu dimulai sejak terbenam matahari. Ya. Sejak terbenam matahari di awal bulan Syawal itu, ya, sampai pelaksanaan sholat Id. Bar sholat Id sudah tidak dianjurkan untuk bertakbiran. Bisa dipahami ya? Mulai kadang-kadang ana sing takbirannya nganti awan, nganti sore, nganti bengi.
Malahan barang pitung dina sawise Idul Fitri ya ana sing takbiran. Nyong kadang-kadang pengen ngomong bukan ya ada wong diomong akeh ngeles ya. Ki donge sing gelik-gelik nang endi jebule tanggane nyong. Nggih. Munine pada Syawal kaya kowe. Sementara kalau mengumandangkan takbir di hari raya Idul Adha, Bapak dan Ibu, itu dimulai sejak subuh hari Arafah. Subuh hari Arafah, saat kita melaksanakan puasa Arafah, subuh itu sudah mulai takbiran. Sampai asar hari tasyrik, berarti dihitung itu sekitar 5 hari. Mung giliran Idul Adha sing takbirane semono suwene semono dawane malah ora dimanfaatkan. Kebalik kok ya. Menungsa ki senenge wolak-walik. Wolak-walik. Nah, Bapak Ibu, mengumandangkan takbir itu syariat, bukan tradisi. Angger badat toli takbiran, kue tradisi bukan. Itu syariat, perintahnya dari Allah. Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 185. Tata cara kita membaca takbiran itu ada pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang mengumandangkan takbir yang 2 kali itu dari Abdur Razik dari Sulaiman, ya. Kemudian yang 3 kali itu dari riwayatnya dari Umar dan Ibnu Mas'ud. Ini saya pelajari di buku kecil ini Bapak Ibu. Bukunya tak cilik tapi pengarangnya seorang Profesor Dr. Andes Kiai Haji Asmuni Abdurrahman MSI ya, itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Amalan atau amalia di hari Idul Fitri yang berikutnya adalah mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini bukan tradisi tapi syariat. Jadi bapak-bapak ibu-ibu nek bada-bada terus ngetok kena zakat fitrah itu bukan tradisi, itu syariat. Perintahnya jelas di dalam Al-Quran, perintahnya jelas di dalam sebuah hadis. Ya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan perihal tentang berapa kita keluarkan zakat fitrah. Keluar zakat fitrah itu sejumlah 1 sok. 1 sok sih pira. Oleh para ulama berbeda memahami kalimat 1 sok. Ada yang 2,25, ada yang 2,5, ada yang 2,7. Lalu sekarang para ulama menggenapkan, membulatkan 3 kilo, dan ini sudah disepakati. Ibu-ibu nanti kalau mau zakat fitrah, nek tuku beras nggak zakat, genapkan saja 3 kilo. Andai kan di situ ada lebih, anggap sebagai sodako biasa. Tulen ndak panitia zakat fitrah ngitungnya gampang. 2,7 kayak ngangel ya Pak Haji ya. Monggo. 1 sok itu dimaknai ada yang 2,25, ada yang 2,5, ada yang 2,7 sampai sekarang. Kemudian para ulama kontemporer itu 3 kilo dari bahan makanan pokok. Tapi di ulama-ulama Muhammadiyah itu berijtihad bahwa zakat fitrah itu boleh pakai uang atau diuangkan dengan jumlah. Misalkan beras 1 kilo 15.000, berarti kali 3 45.000. Boleh. Walaupun ada ulama lain yang mengatakan tidak boleh. Pokoknya kalau zakat fitrah ya harus pakai bahan makanan pokok. Ya beras apa pakai apalah gitu. Tapi oleh Muhammadiyah boleh. Lalu Bapak Ibu, zakat fitrah saat kita keluarkan itu fungsinya banyak. Di antaranya adalah untuk menyempurnakan puasa kita. Ora nyong, ora panjenengan.
selama berpuasa Ramadan 1 bulan mesti pernah kepleset ngomong sing orang genah. Walaupun orang disengaja loh Pak. Ya. Bu, aja ndelengna. Ya Allah. Sing mau ndeleng aku barang ana temanis liwat. Jempon. Ya kelalen mi kan ngendi ya. Jadi zakat fitrah itu untuk menyempurnakan puasa kita. Kalau puasa kita selama 1 bulan itu tercampuri oleh perkataan yang jorok, perkataan yang buruk dan lain sebagainya, walau itu tidak disengaja, maka disempurnakan dengan zakat fitrah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar, ya, Abu Dawud dan Ibnu Majah, farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatal fitri, ya, zakatal fitri tuhratul lisoim anil lahwi warrafas wa tu'matal lil masakin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk apa? Untuk menyempurnakan puasa kita dari perkataan yang kotor, dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, anil lahwi warafas wa tu'matal lil masakin, dan untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Ini hadis yang menguatkan perihal tentang bahwa zakat fitrah itu diperuntukkan hanya untuk fakir miskin. Oke. Nah, itu tentang zakat fitrah. Jadi Bapak Ibu, tadi di sholat Jumat sudah diumumkan bahwa panitia zakat fitrah di Masjid Baitul Arqam tahun ini diketuai oleh Mas Dwi Topo Pamuji. Oke. Nanti silakan panjenengan hari Kamis yang akan datang jam 2 ba'da zuhur sudah bisa untuk menghantarkan zakat fitrahnya di Masjid Baitul Arqam. Ya. Diterima, dikumpulkan, nanti malamnya ditasarufkan. Gitu Pak Bung nggih. Bon. Yang berikutnya adalah melaksanakan sholat Idul Fitri. Bapak Ibu, melaksanakan sholat Idul Fitri itu kira-kira syariat apa tradisi? Syariat. Ya, perintahnya ada pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bahkan orang perempuan yang sedang haid sekalipun dianjurkan untuk ikut datang di tempat sholat walau tidak ikut sholat. Makanya Rasulullah melaksanakan sholat id itu di tanah lapang, kecuali hujan itu di masjid. Makanya insya Allah Lebaran yang akan datang Masjid Baitul Arqam menyelenggarakan sholat idnya bukan di dalam masjid tapi di halaman masjid. Tapi yang begini udan gede sih priben ya. Ya, tapi insya Allah kayaknya nggak becek halamannya, ya, baik halaman sini maupun selatan itu enggak. Ya, insya Allah. Tapi yang terpaksa nih banjir ya mancing nih masjid. Anak dasare, anak alasane. Bapak Ibu, mohon maaf. Selama saya menyampaikan khotbah baik Idul Fitri maupun Idul Adha di luar Gerinting itu rata-rata di tanah lapang. Belum pernah saya jumpai di masjid. Contoh, ketika saya di Brebes di Stadion Sasana Krida itu di tanah lapang, di stadion, ya. Kemudian ketika di Masjid Al Muhajirin Sitanggal itu ditempatkan di halaman masjid, Pak, di halaman masjid. Kemudian ketika di Masjid Al Muhajirin Banjaratma Idul Adha kemarin itu juga di halaman masjid sampai di jalan, padahal masjidnya bagus. Masjid Iqra Kluwut setiap kali menyelenggarakan Idul Fitri maupun Idul Adha itu di halaman MI Al Mujahidin. Jadi rata-rata itu mereka di tanah lapang. Artinya begini Bapak Ibu, melaksanakan sholat id itu sunnah.
Tapi ketika dilaksanakan di tanah lapang akan mendapatkan satu kesunahan lagi gitu. Tapi itu juga kalau memungkinkan. Kaya Masjid Arqam duwe halaman luas yang memungkinkan. Bisa di tanah lapang. Nah, itu Bapak Ibu, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika hendak melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Monggo Bapak Ibu. Yang pertama, mandinya seperti mandi jinabat. Walaupun ngampurane bengine ora tas dinggo, tapi nalika adus diniati pan salat Id itu mandi jinabat. Ya. Atau mandi besar. Kemudian kenakan pakaian yang terbaik. Rasulullah mengatakan pakaian terbaik bukan pakaian baru, tapi pakaian yang terbaik, sing paling sreg, sing paling suka. Sebab Rasulullah pernah diwein ganing gubernur Yaman, itu pakaian yang cukup bagus oleh Rasulullah dipakai untuk sholat Id, saking senenge. Mulane bapak-bapak, kira-kira oleh apa ya? Oleh THR lah ya kayak kok ya. Jebule THR-nya zaman Rasulullah. Rasulullah oleh THR sing gubernur Yaman itu ya. Jenengan oleh THR barang dibuka dinggo kayong sek, ya itulah dipakai. Kemudian berjalan menuju tempat sholat, niku sembari dengan maujat takbir. Kemudian ibu bapak pakai wangi-wangian, wangi temenan ya. Nah kemudian jalan pertama dan balik itu kalau bisa berbeda. Nah Bapak Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, saya rasa cukup kajian kita sore hari ini karena sudah betul-betul mendekati saat berbuka puasa. Sebenarnya yang mesti kita bahas itu masih cukup banyak, tapi insya Allah lain waktu saja. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Seperti biasa ini ada door prize Pak Bu. Silakan untuk bapak-bapak bisa disimak nggih. Bapak-bapak siap-siap nggih. Pertanyaan yang pertama untuk bapak-bapak. Perintah mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil itu terdapat dalam Al-Quran surat apa, ayat berapa? Mas Tasripin? Oke, surat Al-Baqarah ayat 185. Luar biasa ya. Oke. Nah kemudian untuk ibu-ibu, siap ya Bu? Amalan utama di bulan Ramadan itu ada 4. Yang diterangkan tadi itu apa saja? 2 saja. Monggo ibu-ibu. Amalan utama di bulan Ramadan 3 dan 4 itu apa saja? 6 bebe mikir dijelaskan. Monggo ibu-ibu ada? Silakan. Ya, nama siapa? Ibu Alfia. Sok jawabnya. Iya, iktikapen deleng nang kene ya. Membaca Al-Qur'an dan beriktikaf. Betul. Pertanyaan yang terakhir, bocah-bocah. Zakat fitrah itu dibagikan untuk siapa? Ayo gagian. Sing wis aja jawab maning. Sing wis aja jawab maning. Coba liyane. Ayo cepat. Ayo cepat. Ya Allah. Namanya siapa? Ulwa, ngadepnya sana. Oke. Jawabannya apa? Fakir miskin. Oke. Silakan yang menjawab silakan berdiri. Sini. Ayo Mas Ipin sama Bu Alfia. Kepada yang terhormat, nah ini kayaknya dari sesepuh ya. Iya. Kemarin Pak Haji Ali Masyuri, kemudian Pak Robi'i juga. Sekarang untuk ganti sesepuh Bapak Carso untuk memberikan hadiah. Monggo Pak Carso. Satu-satu. Monggo Pak, ini dihabiskan.
Mas Epin, ya cepat. Baik Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah hadirin Allah, silakan kembali. Yang saya hormati Mas Dwi, ini sudah nging? Sudah? Oke. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat berbuka puasa. Sambil minum, ini ada titipan info dari Bu Alfia. SPMB Sistem Penerimaan Murid Baru RA Aisyah Grinting tahun pelajaran 2026-2027 dengan persyaratan fotokopi akte kelahiran, fotokopi KK atau kartu keluarga, gratis alat tulis. Kemudian pembagian takjil oleh alumni MI Islamiyah Grinting akan dilaksanakan pada hari Ahad sore. Warung sedekah bagi-bagi sayur oleh PCNA Bulakamba hari Senin sore. Bu, mangke hari Ahad sore ada bagi takjil, hari Senin sore ada warung sayur. Jadi takjil tapi bentuknya sayur. Makaten nasrum minallah wa fatkum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.